Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Jumpa lagi dengan saya Ana Mardiani Fatia. Nah, pada kesempatan kali ini saya hadir untuk membedah buku Naomi Wolf yang berjudul Mitos Kecantikan. Beberapa hari yang lalu saya sebetulnya sudah pernah membincang buku ini, membedah buku ini pada saat saya diundang oleh HMI Komisariat Setia Nobel dari cabang Makassar. Namun kali ini saya akan mengulas buku ini lebih dalam lagi. Nah, makanya untuk teman-teman yang kemarin sudah hadir dalam bedah buku yang saya bincang, itu saya rekomendasikan juga untuk menonton channel saya. Apalagi teman-teman yang sempat ketinggalan. Jadi kemarin itu sempat beberapa yang baru masuk bergabung itu sudah mau selesai ulasan saya di situ. Ada malah sudah selesai baru mau bergabung. Nah, makanya untuk seluruh teman-teman saya rekomendasikan untuk menonton di sini karena di sini lebih lengkap saya akan ulas ke depan. Mengenai buku Naomi Wolf ini, tentang mitos kecantikan ini, bagi saya secara pribadi buku ini sangat menarik. Kenapa menarik? Karena ini menjadi catatan penting dari seorang Naomi Wolf untuk mengulas seperti apa sih penindasan-penindasan yang terjadi pada perempuan, khususnya dalam definisi-definisi atau stereotip-stereotip mengenai kecantikan itu sendiri. Nah, di dalam buku ini ada beberapa catatan yang saya akan sampaikan di sini, dan di awal perjumpaan kita ini saya akan menjelaskan sekitar 7 catatan atau 7 pembahasan mengenai buku mitos kala kecantikan menindas perempuan. Yang pertama yaitu mengenai apa sih mitos kecantikan itu. Jadi Naomi Wolf sendiri itu sudah memberikan sebuah penggambaran atau sebuah ulasan mengenai apa-apa yang dimaksud sebagai mitos kecantikan, apa-apa yang dikategorikan sebagai mitos kecantikan, atau dalam hal ini apa sih yang dimaksud sebagai mitos pada kecantikan perempuan oleh Naomi Wolf itu sendiri. Nah, itu. Yang kedua, mengenai realitas penindasan-penindasan yang dilakukan oleh para penindas terhadap perempuan. Jadi realitas penindasan terhadap perempuan itu seperti apa dalam lingkungan kerja, dalam dunia kerja itu seperti apa. Dan ini hubungannya dengan Eropa tentunya. Yang ketiga, mengenai mitos kecantikan dalam sebuah sudut pandang kebudayaan. Itu seperti apa sih kebudayaan menjelaskan mengenai kecantikan atau mitos kecantikan itu sendiri. Lalu yang keempat adalah mengenai religiusitas. Nah, yang menarik di sini adalah Naomi Wolf menjelaskan bahwa ternyata religiusitas atau ritus-ritus mengenai kecantikan itu menyumbang secara besar terhadap apa-apa yang dialami oleh perempuan, khususnya pada nilai-nilai penindasannya. Nilai-nilai penindasan lagi maksudnya apa-apa ini ternyata menjadi bentuk-bentuk ketertindasan. Jadi hal-hal yang sifatnya religi atau hubungannya dengan ketuhanan itu pun menyumbang ketertindasan terhadap perempuan. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang menarik lagi adalah mengenai seksualitas. Jadi seks di sini dijelaskan oleh Naomi Wolf khususnya mengenai sunat misalnya atau mengenai keperawanan perempuan.
Atau di sini juga dijelaskan oleh Naomi mengenai apa yang disebut sebagai kecantikan yang termasuk melawan cinta. Jadi maksudnya di sini adalah bahwa kecantikan yang sifatnya mitos ini melakukan sebuah perlawanan terhadap apa yang disebut cinta. Jadi di dalam kecantikan itu tidak ada bahasa cinta di situ. Yang ada adalah obsesi atau kepentingan. Seperti itulah kurang lebih. Selanjutnya yang menjadi catatan saya dalam bab ini lagi adalah mengenai rasa lapar. Nah, di dalam rasa lapar itu dijelaskan oleh Naomi Wolf. Inilah yang kemudian pada akhirnya membuat perempuan-perempuan ini jadi diet. Jadi dijelaskan oleh Naomi Wolf 95% perempuan-perempuan di sini merusak tubuhnya sendiri, khususnya melakukan diet atau bagaimana caranya melangsingkan tubuh, karena yang dimaksud sebagai kecantikan itu adalah hubungannya dengan tubuh tentunya kan. Nah, ini yang kemudian diulas oleh Naomi Wolf sendiri. Lalu kemudian di sini pula dijelaskan tentang bahwa ada penyakit-penyakit tentang mitos efek atau impact pengaruh dari mitos kecantikan ini sendiri. Ada beberapa penyakit. Yang pertama tadi mengenai banyak yang mengalami kematian karena berusaha untuk mempercantik dirinya, mengenai tubuhnya, bentuk tubuhnya, lekuk tubuhnya. Orang-orang diet itu pada akhirnya ada yang mengalami kematian. Lalu generasi juga terbentuk, sebuah generasi yang disebut sebagai generasi anoreksia. Anoreksia itu adalah generasi yang mengembangkan satu hal yang hubungannya atau sifatnya pornografi. Jadi dengan adanya mitos kecantikan ini ternyata memperbesar apa yang disebut sebagai pornografi pada perempuan. Jadi kan ketika misalnya perempuan berlomba-lomba untuk menjadi cantik, pada akhirnya ketika misalnya dia langsing, dia akan memamerkan tubuhnya. Nah, inilah yang disebut sebagai anorexia. Kemudian yang pada bab selanjutnya juga dijelaskan mengenai selain rasa lapar, apa yang disebut sebagai kekerasan. Nah, di sini dijelaskan mengenai kekerasan terhadap perempuan. Jadi ada yang disebut sebagai kematian rasa pada perempuan. Ada juga perempuan dihubungkan dengan kesehatan. Apakah ini akan merusak kesehatan dengan mitos-mitos yang dibentuk oleh para pemangku yang memiliki kepentingan, dalam hal ini politisasi uang, politisasi perempuan untuk menghasilkan uang atau menghasilkan pundi-pundi penghasilan. Nah, itu yang jadi soal. Dan yang terakhir adalah apa yang melampaui pada mitos kecantikan. Nah, teman-teman sekalian, inilah yang menurut saya cukup menarik memang untuk kita bincang mengenai mitos kecantikan ini. Yang terakhir, khususnya dari saya sendiri adalah sebetulnya apakah ini kan mengenai buku mitos kecantikan adalah hal yang dilihat, hal yang diteliti, hal yang kemudian dialami oleh generasi Eropa. Jadi hal yang terjadi di Eropa lah, perempuan-perempuan mengalami penindasan di Eropa, mengalami diskriminasi di Eropa. Lalu menjadi pertanyaan, apakah ini relevan dengan Indonesia? Nah, dimana kita ketahui di Indonesia juga tentu ada
ada paradigma atau stigma-stigma yang kemudian bermunculan belakangan mengenai apa sih yang dimaksud sebagai kecantikan itu sendiri. Nah, sebetulnya Naomi Wolf sendiri itu telah mendefinisikan apa yang disebut sebagai kecantikan. Jadi kecantikan bagi Naomi Wolf adalah sesuatu yang relatif, sesuatu yang tidak paten, sesuatu yang tidak determinan. Jadi dia bukan sesuatu yang tetap. Jadi definisi mengenai kecantikan itu sendiri adalah sesuatu yang disebut sebagai tidak menetap pada satu definisi yang paten adanya. Nah, artinya apa? Definisi mengenai kecantikan ini adalah satu hal yang bisa berubah kapan saja, tergantung seperti apa sukunya dan seperti apa negaranya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang nuansa kita dengan background yang agak sedikit menarik buat para pemirsa. Jadi di belakang saya ini ada banyak buku-buku yang saya perlihatkan. Semoga ini bisa menginspirasi buat teman-teman untuk lebih senang baca dan membaca. Nah, sebelum saya menjelaskan satu demi satu isi dari buku Mitos Kecantikan ini, saya ingin sedikit menceritakan tentang bagaimana sih, seperti apa sih Naomi Wolf ini, kurang lebih tentang biografi beliau itu seperti apa. Jadi Naomi Wolf itu adalah seorang perempuan yang lagi ada di zaman sekarang, karena beliau itu baru lahir sekitar di abad ke-20 ini. Jadi beliau lahir di San Francisco, tepatnya Amerika Serikat, pada tanggal 12 November 1962. Nah, beliau ini sudah menikah dan sudah punya anak 2. Kemudian mengenai profesi beliau itu adalah seorang penulis tentunya. Kemudian di sisi lain beliau juga adalah seorang jurnalis, dan bahkan beliau ini pernah jadi mantan penasehat politik oleh seorang Bill Clinton. Nah, keren kan orangnya. Nah, selanjutnya mengenai buku Mitos Kecantikan ini, sebetulnya yang teman-teman tahu mungkin ini terbit di tahun 2004 ya, tapi sebetulnya sebelumnya itu sudah pernah terbit di Inggris, teman-teman, pada tahun 1991 dengan judul Beauty Myths. Jadi mitos kecantikan juga, tapi dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, itu diterbitkan oleh Ceto dan Windus. Lalu kemudian di tahun 2002 itu diterbitkan lagi di sana lagi. Nah, itu diterbitkan oleh Harper Perennial. Dan nanti setelah tahun 2004 barulah diterbitkan di Indonesia. Nah, yang menjadi penerjemahnya itu yaitu seorang perempuan yang mungkin teman-teman belum familiar dengan namanya, tapi dia itu adalah seorang perempuan cerdas tentunya, namanya Alia Swastika. Itu diterbitkan oleh Niagara tahun 2004, tepatnya di bulan Agustus lah tahun 2004. Nah, itu sedikit cerita mengenai dan halamannya ya, halaman buku dari Mitos Kecantikan ini itu sekitar 670 lembar. Jadi yang akan saya jelaskan ke depan ini kurang lebih bukunya sangat tebal. Mungkin teman-teman belum
ada yang sudah pernah baca, ada yang juga belum pernah baca. Itu nanti saya akan perlihatkan di YouTube channel saya bagaimana cover buku dari Mitos Kecantikan ini.